Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di tempat ini di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Semua perkumpulan, semua pertemanan, semua persahabatan yang tidak didasari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla kelak akan menjadi permusuhan. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kita sama-sama datang ke tempat ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian kita meninggalkan keluarganya, meninggalkan kesibukannya, duduk di tempat ini. Tapi terkadang kita kurang mendapatkan manfaat dari perkumpulan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim itu saudara buat Muslim lainnya. Dan kita itu ya berharap syafaat. Kita berharap masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi paling tidak kita juga mempersiapkan diri. Punya teman-teman soleh, sesungguhnya mereka bisa memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Kita gembira enggak dengan datangnya bulan puasa? Antum gembira? Kenapa gembira? Karena pintu-pintu kebaikan terbuka. Tapi antum enggak bisa sarapan lagi. Hah? Oh, makan sahur. Kasih hadiahnya mana? Antum. Jadi sahur itu gantinya sarapan. Gula naik, beras naik. Padahal kita sedang menghadapi bulan puasa. Kita itu sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengurangi makan. Bahkan tidak makan. Tapi ada apa dengan sebagian kita? Di malam Idul Fitri ternyata celana barunya gak cukup jemaah. Ya Allah, kata dia. Padahal dia beli, katanya Ustaz kan beli sebelum Ramadan. Supaya nanti 10 hari terakhir itu bisa fokus, ibadah, iktikaf. Pas malam Idul Fitri celananya gak cukup. Yang salah siapa? Celananya yang salah. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah, panggilan itu panggilan yang begitu istimewa. Ketika Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman. Di muka bumi ini ada hampir 8 miliar manusia. Tapi panggilan ini khusus untuk hamba-hamba Allah yang beriman. Yang jumlah mereka mungkin 1,6 miliar. Atau 1,7 miliar. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? Supaya kalian sehat? Bukan. Supaya kalian tambah kurus? Bukan. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita melihat orang-orang kafir mulai puasa jemaah. Karena mereka ingin kurus. Karena ternyata negeri-negeri di timur itu dengan tingkat penyakit kanker yang lebih sedikit. Oh, sebabnya mereka puasa. Akhirnya sebagian orang itu ikut puasanya, nggak ikut imannya. Padahal yang disuruh puasa itu orang-orang beriman. Dengan tujuan la'allakum tattaqun. Dan kalau kita ngelihat ya keistimewaan puasa ini, tadi disebutkan, kenapa kita gembira jemaah? Gimana nggak gembira Ustaz? Kata Nabi SAW, syahrun mubarak. Bulan yang berkah. Awalnya, pertengahannya, akhirnya, Allahu Akbar. Semakin kita menuju ke akhir Ramadan, hampir selesai Ramadan ini, Allah tambah lagi berkahnya. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Antum nggak bisa bayangin gimana rahmatnya Allah begitu besarnya. Satu malam lebih baik daripada umur antum semuanya. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun plus 4 bulan. Mana yang umurnya 83 tahun? Angkat tangan. Udah mati ya. Iya, artinya sudah jarang sekali yang umur 83 tahun. Bahkan kalaupun sehat, kalaupun hidup, kadang-kadang udah sakit-sakitan. Ini antum satu malam lebih baik daripada beramal 83 tahun plus 4 bulan. Lalu kita nggak gembira. Kita bersantai ria. Ahibati fillah. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af." Semua amalan anak manusia itu dilipat gandakan. Ini sebuah karunia yang besar lagi buat kita. Baca satu huruf ayat Al-Quran, satu huruf aja, dilipat gandakan jadi 10. Antum baca alif lam mim dapat 30. Itu sudah ketetapan Allah, Allah lipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhi'if. Sampai jadi 700 kali lipat. Kenapa fulan cuma dapat 10, fulan dapat 50, fulan dapat 100, fulan dapat 200? Ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan amalan itu dilipat gandakan lebih banyak lagi. Padahal amalannya kadang kala sama. Qala Allahu azza wa jal illa shaum. Kecuali puasa. Kalau semua amalan itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, kata Allah Azza wa Jalla. Perhitungannya hanya Allah yang tahu. Allah akan berikan berlipat-lipat ganda yang tidak dalam hitungan yang ada. Wa ana ajzi bihi. Kenapa puasa jadi istimewa? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini yang penting. Dia meninggalkan syahwatnya, makan minumnya karena aku. Maka orang puasa ini nggak seperti sholat. Antum kelihatan nggak di sebelah antum ada yang sedang puasa? Kayaknya puasa ini Ustaz. Kenapa? Kering lidahnya. Wah, karena nggak dikasih air dia kering lidahnya. Jadi nggak kelihatan jemaah. Tapi antum lihat orang sholat kelihatan. Fulan lagi ngapain? Lagi sholat. Tahu dari mana antum? Itu ruku, sujud, itu sholat. Fulan lagi baca Quran, kelihatan. Fulan lagi sedekah, dari mana? Itu ngeluarkan fulus. Awalnya 100 ganti 2000. Ah, kelihatan dia. Sedekah kelihatan jamaah. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu. Wallahi di tengah-tengah kita ada yang sedang puasa mungkin jamaah. Tapi kita nggak tahu. Puasa itu ibadah yang benar-benar tersembunyi jamaah. Bahkan orang itu di kamarnya sendiri. Tidak ada kawannya. Tidak ada orang tuanya. Ada air, ada kulkas. Dia tidak sentuh semuanya. Karena dia sedang berpuasa. Ini keistimewaan ibadah puasa. Sehingga Allah memberikan balasan yang hanya Allah yang tahu berapa yang Allah akan berikan. Nabi SAW mengatakan lis-shaim farhatan. Orang yang puasa itu punya 2 kegembiraan. Kapan jemaah? Ketika sahur. Sahur. Sama 2. Ketika berbuka. Yang kedua, ketika sahur. Jadi ketika makan doang ini senangnya. Baik, kasih hadiahnya separuh. Karena dia baru jawab 1 jemaah. Mana satunya yang mau lengkapin? Ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan cuma, ya ini separuh. Ya, dia kasih separuh lagi. Jadi ya, itu ada yang separuh lagi. Masya Allah. Nah, berikan kepada beliau.
Ada yang masih utuh satu ya, Masya Allah. Baik, farhatun inda fitri, kegembiraan ketika berbuka. Bukan karena makan aja, Syama. Karena dia dapat menyelesaikan ibadah itu. Dia dari pagi, ya Allah, dia tahan ya. Banyak sebenarnya yang dia tahan. Makanya kita bicara tentang bagaimana dia puasa tapi dapat pahala. Bukan bagaimana dia puasa tidak batal tapi nggak ada pahalanya. Buat apa puasa? Jadi kegembiraan karena Allah memberikan taufik kepada dia bisa menyelesaikan itu ibadah puasa full. Alhamdulillah Ustaz, tahun ini anak puasa 39 hari. Alhamdulillah. 39 hari banyak banget untuk puasanya. Enggak Ustaz, anak alhamdulillah puasa Sya'ban kemarin Ustaz. Alhamdulillah. Ada jemaah. Anak tidak pernah dalam hidup anak puasa Sya'ban. Alhamdulillah Sya'ban anak puasa berapa hari full. Ramadan anak bisa puasa. Itu taufik minallah yang seharusnya kita syukurin. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Itu taufik dari Allah bisa menyempurnakan jemaah. Enggak mudah wallahi. Ya, lisaim farhatan ketika berbuka, Masya Allah dia bisa makan kembali juga dia gembira melanjutkan ibadah. Coba lihat kita Nabi SAW kalau berbuka. Seperti warga Solo apa enggak? Kalau di Solo ini berbuka makan apa jemaah? Ana mau tanya ya, antum. Minum teh aja. Enggak makan apa-apa antum. Sampai kapan? Sampai sahur? Hah? Sampai habis maghrib. Habis maghrib baru makan. Makan apa? Oh, Masya Allah. Hadiahnya masih ada, kasih sarung dia. Alhamdulillah, ini contoh orang yang qanaah ya, dia berbuka cuma minum teh kemudian sholat. Rasul SAW kalau berbuka itu kalau ada rutop kurma yang basah beliau makan kurma basah. Kalau enggak ada ya kurma yang kering, kurma yang tua itu. Kalau enggak ada hasawatin minal ma, beliau meneguk beberapa teguk air kemudian sholat sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya kalau itu yang kita lakukan telur nggak naik jamaah. Nggak naik harga telur. Cuma yang jadi masalah orang ini, antum bisa lihat di bulan Ramadan muncul makanan-makanan yang tidak ada di bulan lainnya. Makan ini. Sampai ada liputan khusus di beberapa televisi itu, liputan apa? Makanan. Bukan liputan umat Islam sedang berpuasa, harga telur turun, harga minyak turun, harga beras turun, semuanya turun. Kenapa? Umat Islam sedang berpuasa. Kita nih 87,1% jamaah. Ya, kita perbaikin puasa kita insya Allah. Dan kegembiraan yang paling sempurna adalah kegembiraan ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW berdoa. Beliau mengatakan, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Dan aku memohon kelezatan memandang wajahmu ya Allah. Itu di akhirat. Dan di dunia beliau minta apa? Wasyauqa ila liqa'ik. Di sini aku minta perasaan rindu untuk berjumpa denganmu ya Allah. Sekarang Allah memberikan kepada kita bulan Ramadan. Dan juga kita dijanjikan akan berbahagia berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Bagaimana sekarang kita memaksimalkan hal itu? Jadi puasa untuk memupuk kerinduan kepada Allah Azza wa Jal. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan semua yang pembatal-pembatal puasa itu karena Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang membuat kita seharusnya bermuhasabah. Sebagian kita sudah puasa, ada yang sudah puasa 60 tahun. Umurnya mungkin dia sekarang 70 tahun kalau mulai puasa, umur 10 tahun.
Bayangkan, mungkin ada sebagian kita sudah puasa 60 Ramadan dia berpuasa. Diterima enggak kira-kira puasanya? Ada gunanya enggak? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, rubba saim hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan lapar dan haus. 60 tahun puasa hanya dapat lapar dan haus. Ada banyak, kata Nabi SAW. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihis sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam cuma dapat capek begadang. Padahal dia mendengar hadis bagaimana puasa akan hadir pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang ini. Ternyata nggak ada yang memberikan syafaat kepada dia. Puasanya nggak ada gunanya. Maka bagaimana supaya puasa kita bermanfaat? Kita akan melihat sebagian orang jamaah puasa tapi nggak sholat. Ada di Solo. Puasa tapi tidak sholat. Masya Allah. Ana pernah waktu itu kita bagi berbuka di kampung kurang jamaah. Akhirnya kita berangkat ke salah satu restoran terkenal mau beli makan buat mereka. Ternyata rame orang buka bersama di sana. Kita sholat di musola karena sudah waktunya sholat. Tanyalah sama karyawan kita, Mas, iki wong-wong enggak sembahyang? Oh enggak Pak, cuma berbuka di sini. Oh. Karena mereka memang cuma puasa, enggak sholat jemaah. Kenapa puasa? Gimana Ustaz? Semua sedang puasa, masa kita enggak ikut puasa? Jadi cuma ikut-ikutan puasanya jemaah. Ada yang puasa karena enggak enak sama orang tua. Kenapa antum puasa? Berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Ada bapaknya yang puasa cuma di rumah. Sahur, sahur, nak, sahur semuanya. Dan waktu pulang berbuka. Di tempat kerja marung dia. Kelihatan dia puasa di rumah. Ketahuilah bahwasanya puasa itu nggak ada tandanya yang kelihatan orang itu sedang berpuasa. Allah yang tahu. Kalau bicara antum makan, berbuka, apakah pertanda antum puasa? Belum tentu. Apakah ketika antum sahur itu pertanda antum puasa? Belum tentu. Banyak orang yang sahur. Bahkan ada sahur keliling jemaah. Antum lihat. Apakah mereka puasa? Belum tentu jemaah. Mereka cuma sahur. Tapi belum tentu puasa. Maka setelah mendengar hadis tadi. Banyaknya orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Iya, semua pembatal puasa dia tinggalkan. Dia mau kasih penetes hidung, ingat kajian Ustaz Anas. Batal, nggak jadi dia coba. Karena dia tahu membatalkan itu. Tapi dia melakukan perbuatan dosa di saat dia sedang berpuasa. Tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Makan apa makanan khas di sini jemaah? Liwet. Soto Solo. Soto seger. 6. Soto seger itu halal apa haram? Halal. Antum ketika puasa nggak mau makan? Lah, haram. Kok haram? Iya anak puasa maksudnya. Sudah nggak usah makan lah. Kita ngobrol aja. Ngomongin tetangganya. Halal apa haram? Ngomongin kebaikan jemaah antum. Jangan suudzon dulu. Dia mungkin bicara tetangga alhamdulillah berbagi puasa itu halal. Tapi tatkala sudah ribain orang itu haram. Makan halal dia tinggalkan. Soto dia tinggalkan, es dia tinggalkan yang aku sedang berpuasa. Tapi bagaimana dia tidak menjaga lisannya? Subhanallah. Salah seorang ulama menyebutkan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan jamaah. Yang pertama disebutkan
saum al-umum, puasanya keumuman manusia. Ya, dia nggak makan, nggak minum, nggak menghubungin istrinya, semua pembatal puasa dia tinggalkan. Ini tingkatan orang awam. Yang kedua ada saumul khusus. Ada puasanya orang khusus. Yang pertama dia kerjakan ditambah lagi kafus sama. Dia jaga telinganya. Dia tidak mendengarkan suara-suara yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Dia jaga, dia dengar sesuatu. Dia benar-benar hanya mendengarkan zikrullah, hanya mendengarkan Al-Quran, hanya mendengarkan kajian, hanya mendengarkan hal-hal yang positif. Itu dia pakai, dia tahan telinganya ketika sedang berpuasa. Wal basar, dia jaga matanya. Wallah, sekarang fitnah mata ini bukan di jalanan. Di jalanan kita melihat jilbab sudah banyak dipakai. Ana benar-benar gembira ya tatkala melihat jilbab ini tersebar. Sampai di Jember Ana pernah berhenti di depan SMP dan SMA. Yang Ana lihat, oh pakai jilbab semua. Madrasah apa ya Ana lihatnya. Jangan lihat SMP negeri. SMA negeri, Masya Allah Ana ngomong. Ini satu hal yang mengembirakan. Tapi fitnah mata itu ada di handphone kita. Yang mana kita tinggal duduk, bahkan orang iktikaf di masjid pun fitnah itu datang sama dia. 10 hari dia gak keluar dari masjid. Kadang-kala dia buka sesuatu, ada iklan ini, ada iklan ini. Dan yang jadi godaan, ketika kita melihat sesuatu yang halal, itu kita skip jemaah. Kalau yang haram, loh apa tadi ya? Dilihat, diturunkan lagi jemaah. Itu fitnah. Makanya ketika antum puasa dan ingin tetap dapat pahala, jaga mata antum. Supaya di hari kiamat yang kita sudah berharap mendapatkan pahala, benar didapatkan hal itu. Kemudian al-lisan, jaga lisannya. Dari ucapan-ucapan yang menyakitin hati orang lain. Yang sekarang ini kita berada di zaman bukan lisan lagi, tapi zaman lisan. Antum bikin status, antum tulis komentar, antum bikin apa, tolong antum ingat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang dilafalkan dari ucapan melainkan akan ada yang mencatat dan mengumpulkannya. Semuanya dicatat. Akan dikatakan kepada kita, iqra kitabak, baca kitabmu, bacanya. Kafa binafsikal yawma alaika hasib. Cukup engkau yang menghisap dirimu sendiri. Wallahi jemaah, kadang-kala kita lihat. Maka ingat Ramadan. Man lam yada, kata Nabi SAW, qaul az-zur wal amal bihi wal jahl falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tatkala berpuasa tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta, omongan-omongan yang tidak berguna, dan perbuatan-perbuatan nista, Allah nggak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum. Falaysa lillahi hajah. Allah mewajibkan ini untuk kebaikan kalian. Wallahi puasa ini untuk kebaikan kita jemaah. Puasa ini madrasah agar antum naik tingkatannya. Kalau dulu antum cuma puasa seperti keumuman orang yang puasa hanya ikut-ikutan belaka, maka ingat, man sama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan. Engkau kenapa puasa? Islam jemaah.
Islam mana? Ana bakal mati ana. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Wahtisaban, ana cari pahala. Bukan hanya tadi sekedar menjalankan puasa, meninggalkan pembatal-pembatal puasa, enggak. Ihtisaban. Boleh pahala nah ini. Maka antum lihat perbedaan orang yang mencari pahala dengan orang yang berpuasa hanya sekadar kebiasaan belaka. Ana udah biasa puasa, alhamdulillah Ustaz, dari sejak kecil Ustaz. Ana itu puasa, enggak pernah ana tinggalkan. Tapi nipu orang ya juga biasa juga Ustaz, ana Ustaz. Dagang apa ini? Karena biasanya 10 hari terakhir itu Masya Allah. Apalagi yang jualan apa? Batik di sini, Allah fulus ini Ustaz. Hati-hati. Tinggalkan perbuatan-perbuatan nista. Agar puasanya berpahala. Maka tadi mata. Lisan. Bicara lisan nih jamaah, kalau antum nggak pakai lisan itu untuk kebaikan, maka antum akan pakai untuk hal yang tidak berguna atau dosa nanti. Gunakan untuk berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Gunakan untuk membaca Al-Quran. Ramadan ini syahrul Quran. Rasul SAW pernah ditanya jamaah tentang orang yang berangkat haji, tentang orang yang puasa, tentang orang yang sodako, tentang orang yang berjihad. Siapa di antara mereka yang paling banyak pahalanya? Siapa? Yang banyak zikirnya. Mana hadiahnya? Ada lagi? Kasih sarung lagi dia. Insya Allah. Antum pakai sarung? Enggak. Enggak ada celana. Barakallahu fikum. Aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya. Maka boleh jadi antum satu rumah, satu asrama yang siswa, tapi beda pahalanya. Hasilnya berbeda. Aktsaruhum lillahi dzikran. Maka gunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum harus menulis, tulis yang mengingatkan orang kepada Allah Azza wa Jalla. Wal yad. Puasa khusus ini, puasa tangan. Tangannya dijaga. Jangan menyakitin orang. Jangan ngambil yang bukan miliknya. Jangan memukul orang. Al-muslim. Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Orang Islam itu yang kayak apa sih? Kata Nabi SAW, yang orang Islam lainnya selamat dari tangan dan lisannya. Nggak pernah dia ganggu orang lain. La dengan omongannya, la dengan tulisannya, wala dengan tangannya. Maka jaga tangan kita. Sampai Nabi SAW subhanallah jemaah menyebutkan, wasiyamu junnah, puasa ini perisai. Perisai jemaah, menyelamatkan kita dari tombak, dari pedang, dari pukulan musuh. Dan menyelamatkan kita dari godaan setan. Menyelamatkan kita dari api neraka. Puasa itu insyaAllah. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ سِيَامِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْثُثْ وَلَا يَسْخَبْ. Kalau sedang puasa, ngomongnya jangan kotor. Jaga. Terus, jangan memaki orang, jangan teriak-teriak. 5 menit lagi waktu Ustaz, insyaAllah. Ana baru muqaddimah Ustaz. Baik, aman Ustaz insyaallah. Baik, kalau sedang puasa itu jaga lisannya, jangan mencaci, jangan maki orang. Fa in sabbahu ahad. Kalau dimaki sama orang, au qatal, diajak berantem sama orang. Nanti habis maghrib. Enggak jamaah. Sebagian orang katakan aku sedang puasa. Katakan aku sedang puasa, aku sedang puasa. Makan aja aku tinggalkan, minum aku tinggalkan, aku sedang puasa. Tahan dirimu. Dan terkadang kita digodain. Orang itu kalau lapar, ada yang godain jamaah, Allah. Tambah jadi. Dan itu ujiannya lebih berat lagi. Katakan inni shaim, inni shaim. Tadi jangan katakan aku sedang puasa ya, aku sedang puasa. Nanti habis maghrib kau datang ke rumahku kalau mau. Enggak. Dia ini memang sedang berusaha menjaga diri. Madrasah puasa ini. Makanya bagaimana setelah Ramadan antum jadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Jadi dijaga tangan. Warrijl, dijaga kakinya.
dari melangkah ke tempat-tempat yang dimurkain Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah jemaah, kita melihat ya, bulan Ramadan benar-benar tadi pintu kebaikan dibuka. Tempat-tempat maksiat ditutup karena pintu-pintu neraka memang sedang ditutup. Dan setan-setan dibelenggu. Kita melihat kebaikan itu. Orang-orang baca Quran di bis, di mobil, di jalanan. Sholat tarawih, sholat malam yang sebelumnya masjid itu sepi. Antum lihat nanti malam pertama bulan Ramadan. Rame. Dan semoga Allah menjaga hal itu. Kakinya jaga dan semua anggota tubuh kita dijaga. Dari melakukan hal-hal yang dimurkain Allah SWT. Itu puasa khusus. Jadi puasa umum, puasa khusus. Ada satu lagi puasa khusus yang spesial. Khususnya khusus. Bukan berarti kita ini milih jemaah. Kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Disebutkan oleh mereka puasanya orang yang lebih khusus lagi ini. Selain dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Yang kedua, dia menahan anggota tubuhnya dari melakukan dosa. Yang ketiga, kalau mau jadi yang lebih baik lagi, hatinya berpuasa. Dari ambisi-ambisi yang rendah. Dari sekedar menginginkan dunia, menginginkan jabatan, menginginkan perhiasan dunia. Hatinya dijaga, ditahan. Dia tahu dunia ini menggoda. Tapi dia berusaha untuk menaikkan himmahnya meraih surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian pemikiran-pemikiran dunia. Cuma kita hidup di dunia, kita butuh dengan dunia, tapi ingat kita akan meninggalkan dunia. Jadi bulan Ramadan antum belajar benar-benar. Ternyata anak makan sedikit cukup. Iya. Yang dibutuhkan manusia minum sedikit cukup. Terus kenapa anak berlari, berambisi mengumpulkan dunia? Maka jaga pemikiran-pemikiran itu di bulan Ramadan. Kemudian dan menjaga hati dari selain Allah Azza wa Jalla secara total. Makanya disyariatkan iktikaf, antum bisa bayangin ya. Dari 356 hari, 355 atau 56 hari jemaah dalam setahun ini, ada 10 hari yang bagaimana Rasul SAW beriktikaf. Keluarganya ditinggalkan. 9 istri Nabi ditinggalkan semuanya. Sarungnya dikencangkan. Beliau bermalam di masjid. Sekarang bermalam di masjid ini Ustaz Anas bawa kasur semua Ustaz. Wah jadi masjid yang iktikaf ini malah bagus-bagusan apa? Kasurnya, oh iktikaf tempat kita, kasurnya zen, makannya enak, ada kopi ini. Jamaah, ini mau iktikaf. Mau benar-benar kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dilihat Rasul SAW iktikaf di masjid, di tengah-tengah banyak manusia, tapi beliau sendirian di dalam tenda. Tetap ibadah beliau tersembunyi di sana. Berzikir, membaca Quran, berdoa, mohon sama Allah Azza wa Jalla. Maka kalau mau jadi orang yang khusus, antum berusaha di bulan Ramadan ini bukan memikirkan dunia lagi. Ya kita masih hidup di dunia, ambil bekal secukupnya. Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan.